Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta. Bertemu kembali dengan Ibu Kristiana pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN terkhusus untuk kelas 7A, B, C, D, dan E. Apa kabar anak-anak? Semuanya baik dan sehat? Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Jangan sampai kalian bermalas-malasan karena masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran PPKN pada pertemuan ketiga ini kita melihat agenda hari ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas PR yang sudah Ibu berikan pada kalian pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang kedua. Kemudian yang kedua, kita mereview materi yang sudah kita pelajari juga pada minggu yang lalu. Dan yang ketiga, kita hari ini akan belajar dengan tema perumusan dasar negara sebagai kelanjutan pembelajaran minggu yang lalu. Kita akan masuk dalam pembahasan PR. Kemarin ada 5 soal yang Ibu berikan pada kalian, yaitu mengapa sebuah negara memerlukan dasar negara. Yang kedua, apakah alasan dibentuk BPUPKI? Yang ketiga, apakah tugas BPUPKI? Yang keempat, apakah yang dibahas di sidang pertama BPUPKI? Dan siapakah yang mengusulkan dasar negara? Mari kita lihat jawabannya supaya kalian bisa membandingkan dengan jawaban kalian. Untuk nomor yang pertama, sebuah negara memerlukan dasar negara karena untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang nomor 2, alasan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian nomor 3, tugas BPUPKI adalah membahas dan menyusun dasar negara Indonesia. Yang kedua, membentuk panitia kecil untuk menyusun tujuan negara Indonesia merdeka. Dan yang ketiga, untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Kemudian soal nomor 4, yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI adalah perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Dan nomor 5, yang mengusulkan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Bagaimana anak-anak? Semua betul? Oke, selamat kalau kalian betul semua. Dan Bu Kris juga ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas lewat WA. Untuk yang belum, Ibu masih menunggu. Dan yang sudah mengumpulkan dan jawaban kalian ada yang salah, silahkan diperbaiki atau dibetulkan. Baik, kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu review. Di mana minggu lalu kita belajar tentang pembentukan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang tanggal 1 Maret 1945. Alasan Jepang membentuk BPUPKI terhadap rakyat Indonesia adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya itu hanya alasannya. Tujuannya masih ingat apa? Tujuannya adalah agar rakyat Indonesia senang dan mau membantu Jepang menghadapi sekutu dan tidak melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Karena Jepang
ya, sudah membentuk BPUPKI. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian wakilnya ada 2, Raden Panji Suroso itu dari Indonesia, dan dari Jepang adalah Isi Bangsa Yoshio. BPUPKI secara resmi mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama itu tanggal 29 April 1945, sekaligus saat itu Jepang meresmikan, sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian sidang yang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Nah, masa itu ada masa tenggang dan itu digunakan untuk sidang tidak resmi dengan membentuk panitia kecil. Nanti kita akan bahas bersama. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan rumusan dasar negara untuk tema kita hari ini. Ya. Hari ini kita belajar proses perumusan dasar negara Indonesia sesuai dengan pesan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Kita akan menengok kembali perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia, para tokoh-tokoh nasionalisme, tokoh-tokoh yang betul-betul cinta Indonesia, yang menginginkan Indonesia bebas dari penjajahan dan merdeka. Yaitu mereka ini nantilah yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan mendirikan negara Indonesia. Dan itu diawali dengan sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Kuo Sangiin, sekarang bernama Gedung Pancasila. Kita lihat gedungnya sampai sekarang masih berdiri. Dalam sidang pertama ini apa yang dibahas? Ternyata tokoh nasionalisme yang duduk dalam anggota BPUPKI membahas usulan rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang muncul. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, di mana usulan dasar negaranya ini dikemukakan tanggal 29 Mei 1945. Secara lisan, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian gagasan itu tertulis dan ada perbaikan. Dan gagasan tertulis itu berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno ini mengusulkan dasar negara yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ternyata usulan dasar negara yang terdiri dari 5
dasar itu dikenal dengan nama Pancasila. Ini nama Pancasila itu adalah usulan dari seorang ahli bahasa, teman dari Insinyur Soekarno. Pancasila artinya panca itu 5, ya, sila itu dasar, jadi 5 dasar atau Pancasila. Dan setelah usulan dari 3 tokoh ini, maka sidang yang pertama ditutup yang menghasilkan 5 dasar negara atau yang dikenal dengan nama Pancasila. Kemudian para tokoh-tokoh BPUPKI ya, ini akan melanjutkan sidang kembali pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 1945. Tetapi untuk menuju sidang yang kedua ada waktu sekitar 1 bulan lebih. Dan waktu itu dikatakan atau disebut waktu reses atau waktu tenggang. Waktu tenggang itu kalau anggota dewan sekarang atau anggota legislatif atau anggota DPR atau DPRD itu digunakan untuk turun ke rakyat. Mereka datang ke RT, ke RW, mengumpulkan rakyat. Mereka menampung aspirasi dari rakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat? Apa maunya rakyat? Nah, saat itu karena masih masa penjajahan Jepang, maka anggota BPUPKI ini ya, tidak menggunakan masa resesnya untuk turun ke rakyat, tapi mereka kemudian membentuk panitia kecil. Yang ini kemudian pembentukan panitia kecil dan mereka mengumpulkan dan memeriksa ya, atau membentuk kelompok-kelompok untuk mengusulkan tentang nantinya berdirinya negara Indonesia. Ya. Dan masa panitia kecil bekerja ini sering disebut sidang tidak resmi. Ya, sidang tidak resmi. Nah, panitia kecil ini terdiri atas 38 anggota BPUPKI. Mereka berada di kantor besar Jawa Hokokai. Dan kemudian panitia kecil ini membentuk panitia kecil lagi yang terdiri atas 9 anggota atau 9 orang. Ya, panitia kecil yang terdiri atas 9 anggota ini disebut panitia 9. Mereka terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Musagar, Kiai Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suyoso. Panitia ini kemudian mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno sebagai ketuanya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan ternyata panitia ini pada tanggal 22 Juni 1949 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar dari usulan kelompok panitia kecil sebelumnya. Yang meliputi usulan itu Indonesia merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama, pembelaan negara, dan keuangan. Dan panitia 9 ini kemudian dengan alot ya, karena adanya perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara.
Dan akhirnya persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam sebuah rancangan pembukaan hukum dasar yang diberi nama Mukadimah. Tetapi oleh Muhammad Yamin, dia mengusulkan dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan oleh Sukiman Weryo Sanjoyo ini menamakan Gentleman Agreement. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan setelah rapat itu cukup alot, maka tanggal 22 Juni akhirnya rumusan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar itu diberi nama Piagam Jakarta. Dinamakan Piagam Jakarta. Jadi Panitia 9 ini membahas mengenai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan atau Mukadimah dasar negara. Atau pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ya. Piagam Jakarta nantinya juga disahkan sebagai pembukaan undang-undang dasar setelah diadakan perbaikan. Ya, setelah diadakan perbaikan. Dan di dalam Piagam Jakarta atau yang nantinya dinamakan Mukadimah Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu berisi tentang tujuan negara dan juga tercantum rumusan Pancasila yang sampai sekarang kita gunakan. Ya, walaupun ada perubahan sedikit nanti dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar, terutama pada sila yang pertama. Kalian lihat di Piagam Jakarta itu ya, isi dari Pancasila ya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan nanti pada sidang BPUPKI kedua itu diubah ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua masih tetap kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, mengapa Pancasila diperingati hari lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945? Karena saat itulah tokoh-tokoh nasionalis Indonesia berhasil merumuskan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Jadi kata Pancasila lahir 1 Juni 1945. Walaupun isinya pada saat 1 Juni 45 dengan sekarang ada perubahan sedikit. Tetapi itu merupakan momentum sejarah pada tanggal 1 Juni 1945 karena lahir dasar negara yaitu Pancasila. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Dan untuk minggu depan kalian persiapkan untuk belajar yaitu pembentukan BPUPKI dan juga perumusan dasar negara ya, karena minggu depan kita melaksanakan
penilaian harian atau ulangan harian. Dan untuk itu minggu ini Ibu tidak memberikan tugas pada kalian. Waktu kalian digunakan untuk mengulang pembelajaran pada pertemuan kedua dan ketiga. Baik anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat. Jangan lupa kalian melaksanakan prokes ya, dengan mematuhi memakai masker kalau kita keluar dari rumah, menjaga jarak kalau kita berbicara, kemudian mencuci tangan kalau kita setelah pegang barang atau pegang sesuatu ya, kemudian tidak berjabat tangan ya, kemudian juga kita menghindari mobilitas atau bepergian, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Sekian anak-anak, terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Dadah.